ganti baju lah urang. Topik abi bade gentos acuk heula, bade nganggo seragam heula. Nyamangat tuh. Tinggal make seragam itu di tip teh. Ibak Urang itu make heula. kaos gitu. Aduh, pusing. Tuang heula. Nuhun topik ya. Bentar, saya ganti seragam heula. Ya, Pak Amun, semangat. Nah, diinfokan ke anak-anaknya, Pak. Ya, Pak Bun, nuhun.
Halo, Nursi Pak, bisa dengar suara Bapak? Halo, Iya, bisa Pak. ini yang kelas manajemen organisasi kelas D ya? Iya, betul Pak. Nah, kasih tahu teman-temannya ya, ada grupnya nggak? Oh, grup kelas ada Pak. Enggak, grup mata kuliah. Oh, kalau grup mata kuliah belum dibuat Pak. Nah, buat dulu ya, masukin nomor Bapak Oh ya. iya. Iya, baik Pak. Ini nomor Bapak nih, supaya mudah koordinasinya. Baik Pak. Nah, itu nomor Bapak. So, kasih tahu suruh masuk ya, ke sini ya. Iya, baik Pak.
Oke, bisa terdengar suara Bapak, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. teman-teman Bisa, yang Pak. lainnya kasih tahu ya. Kalau di sini ada 40. Kalau di sini ada 40 yang ini ada 40 kalau di sini. Nanti sambil menunggu teman-teman yang lain, kita sambil berjalan terus buat grupnya ya. Siapa PJ-nya supaya nanti jelas. Oke, Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selamat siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelumnya pernah keajar sama Bapak belum? Belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Belum, Pak. Oke, Iya, Pak, belum. perkenalkan nama Bapak Taufikullah Dahlan. Bapak mengajar mata kuliah manajemen organisasi di kelas E dan D. Juga metode, matematik, seperti itu, strategi, kurikulum, dan masih banyak lainnya. Seperti itu. Oke, untuk mata kuliah ini, manajemen organisasi, ini mata kuliah baru, yang teman-teman harus ampuh, seperti itu, dalam pemenuhan di semester 6 ya. Di semester 6 ini. Ada beberapa ketentuan yang teman-teman harus sepakati. Nah ini sepakati. Nah, karena mungkin teman-teman masih ngatok, masih belum tahu, nanti diharapkan untuk pertemuan minggu depan 10 menit atau 5 menit sebelum perkuliahan dimulai, teman-teman sudah masuk ke Zoom, seperti itu. Jadi kita langsung mulai perkuliahan. Linknya udah tahu sebelumnya atau baru tahu hari ini? Halo? Baru tahu kali ini kayaknya, Pak. Baru tahu kali ini, Pak. Oke, berarti linknya udah tahu ya sekarang ya, udah Bapak tautkan juga di learning. Kemudian mahasiswa melakukan absensi di learning sebanyak 14 kali pertemuan. Seperti itu, TS dan UAS tidak masuk absensi, tapi masuk ke pengumpulan. Jadi absensinya untuk UTS UAS itu pengumpulan dari berkas UTS UAS, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan aktif dan berkontribusi dalam proses perkuliahan, seperti itu. Kemudian, nah ini penilaiannya, ada tugas kelompok, ada tugas individu, ada kehadiran, ada UTS UAS, seperti itu. Tugas kelompok itu presentasi, makalah, membuat video. Tugas individu adalah keaktifan, dan yang lain-lainnya kehadiran dalam Zoom, seperti itu. Kemudian sebelum teman-teman mengikuti perkuliahan, diharapkan absensi dulu. Bapak sudah menyiapkan dan menyeting absensi pada perkuliahan. Nah, ini absensinya. Kelas D ya. Kelas E ini. Kelas D, Bapak sudah menyiapkan absensinya. Jadi teman-teman sebelum perkuliahan diharapkan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Nah.
Kita lihat yang sudah absen hari ini. Nah, sudah banyak yang absen. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman nanti melakukan absen ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman terjebak nilai tidak keluar akibat tidak absen. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kesempatan selanjutnya. Nah, mahasiswa diharapkan on cam. Nah, ini harus disepakati. Jadi silakan teman-teman untuk melakukan on cam sebagai bentuk perkuliahan sinkronus. Silakan M. Tori, Alia, Silti, siapa ini? Silti, Ula, Givani, Nur Ashifa, Alvina, Eti, Nur Sifa, Ainaya, Sinta, dan lain-lainnya. Soalnya ini akan menjadi bahan perekaman dalam perkuliahan. Jadi nanti rekaman ini akan ditautkan dalam perkuliahan dan untuk mengetahui betul tidak mahasiswa itu ada dalam program sinkronus. Jadi memang ini sebagai antisipasi, takutnya mahasiswa ikut Zoom, padahal dia kemana gitu. Jadi mohon kita sudah sepakati untuk kamera di-on-kan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pertemuan ada 14. 1 sampai 7 nanti Bapak yang akan mengisi seperti itu. Kemudian 8 sampai 14. Nah, nanti PJ-nya siapa mata kuliah Bapak? Udah ada PJ-nya? Halo? Belum ada, Pak. Ya udah M Torik aja. M Atorik ya. Kamu PJ-nya ya. Siap, Pak. Nah, tugas pertama kamu sekarang adalah membuat kelompok. Membuat kelompok sebanyak 7 orang, 7 kelompok. Nah, nanti sudah UTS, kelompok itu akan presentasi. Presentasi, nanti materinya Bapak tentukan. Seperti itu, persiapkan nanti PowerPoint, makalah, dan video presentasinya. Ya, seperti itu. Jadi buat 7 kelompok ya. Itu Ya, untuk baik, pertemuan 8 sampai 14. Kalau dihitung dengan UAS berarti 9 sampai 15. Ya. Seperti itu. Dan kesepakatan lain-lain nanti yang sambil berjalan. Saya sampai sini. Silakan ada yang mau ditanyakan tidak? Masnya mata kuliah Bapak manajemen organisasi dengan ada bentrok dengan manajemen sekolah dasar, Pak. Jadi bagaimana ya, Pak? Jam berapa? Jadwalnya bentrok. Sama jam 10.20. Dosennya siapa? Ibu Dahlia. Kalau jam 8.40 kosong nggak kalian? Ada, Pak. Ada, Bapak. Udah bilang ke Bu Dahlianya? Bentrok. Belum, Bapak. Ini juga Zoom. Bilang aja ke Bu Dahlia. Bentrok sama jadwal apa topik gitu ya. Seperti itu. Nanti kesepakatannya jadwal Bu Dahlia digeser atau jadwal Bapak yang digeser. Nanti ya. Bilang saja. Oke, teman-teman. Kemudian ini tidak ada lagi yang mau disepakati. Cukup? Oke, kalau tidak ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, Bapak pindahkan ke e-learning ya.
supaya nanti tidak perlu dibahas lagi. Kelas D ini ya. Ya, bentrok ya ternyata ya. Jam 8. Ini ya, jam 10.20 ya, kelas D ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dikomunikasikan aja dengan dosennya ya. Atau nanti bisa rolling dengan kelas E nanti. Jam 8, jam 7 kalian kosong ya? Jam 7. Kosong, Pak. Nah, nanti komunikasikan dulu dengan Bu Dahlia. Apakah Bu Dahlia yang digeser atau jadwal Bapak yang digeser? Kalau Bapak mah bukan jadwalnya digeser, tapi kelasnya yang digeser. Jadi teman-teman nanti jam 7 sampai jam 8.40, yang kelas E nanti jam 11. Nanti opsinya gitu, nanti komunikasi aja dulu ya. Untuk pertama mah nggak apa-apa, seperti itu. Oke, udah Bapak cantumkan kesepakatan kelasnya, jadi nanti tidak perlu dibahas lagi. Nah, ini teman-teman rencana pembelajaran semester untuk manajemen organisasi ya. Bisa terlihat saya screen Bapak, teman-teman? Ada. Udah. Nanti Bapak cautkan di e-learning-nya. Jadi untuk setiap pertemuan nanti direkam ya. Jadi nanti sebagai bukti bahwa teman-teman mengikuti perkuliahan secara daring. Nanti Bapak tautkan rekamannya di e-learning. Jadi seperti, Pak, saya udah absen di e-learning, tapi di Sinfonusnya nggak ada. Nah, itu dianggap tidak hadir nanti sama DHMD. Ya. Jadi teman-teman nanti jangan terlilit dengan kehadiran. Usahakan teman-teman hadir secara sinkronus dan juga terdata di absen absen e-learning ya. Oke, dari sisi mata kuliah tentang manajemen organisasi ini adalah intinya adalah teman-teman bagaimana memahami perilaku individu masing-masing seperti itu dan perilaku kelompok dalam berorganisasi. Nah, tentu teman-teman juga sudah memahami diri masing-masing. Misalkan di sini ada Torik, Silti ya. Ada Silti, ada Nur Anisha, apalagi ini ada Ula, ada Aji,
ada Rahma, ada Nur Asyifa, ada Ainaya, Mirna, Nur Hamidah, Sinta, Nopi, Luciana, Erika, Nursipa, Silti. Silti ada 2 Silti di sini ya. Nursipa, Alia, Silti, Dipanti, Hania, Yulianti, Nandita, Novia, Nursipa. Sinkronus. Bapak, Jadi di asinkronus itu mungkin si nanti cannot di minggu di depan kameranya, di mana Pak. kegiatannya tidak lagi Nggak bisa tatap muka, on. tapi Anda tetap bekerja Oh, nggak bisa sebagai on. mahasiswa Jadi pakai 2 device gitu ya. harus dikerjakan. Iya, Pak. Itu untuk Nah, teman-teman juga kan mampu menilai keadaan diri masing-masing ya. Seperti itu. Apa yang menjadi kelebihan dari diri masing-masing, apa potensi yang bisa dikembangkan, kemudian apa saja yang bisa teman-teman lakukan dari potensi yang ada dalam diri pribadi, lalu kekurangannya apa saja. Seperti itu. Jadi yang pertama dalam perilaku yang harus dilakukan ketika ingin berorganisasi dengan orang lain adalah memetakan kemampuan diri. Itu yang harus dilakukan. Nah, misalkan Silti, misalkan kelebihan saya adalah dengan kemampuan bahasa Inggris, misalkan seperti itu. Nah, lalu saya suka misalkan menggunakan berbagai bahasa. Bahasa Inggris, misalkan bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Perancis, Arab. Saya misalkan menguasai 5 bahasa PBB, misalkan Perancis, Inggris, seperti Mandarin. Nah, itu menjadi potensi yang dimiliki seorang individu dalam berorganisasi. Seperti itu. Nah, misalkan, atau Rik, saya itu misalkan menyukai perkembangan IT. Saya memahami berbagai software yang terbaru yang digunakan dalam proses pembelajaran. Misalkan. Seperti itu. Nah, misalkan Ula, saya mah kemampuan yang bagus itulah kemampuan misalkan soft skill. Bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana menarik perhatian orang lain supaya bisa mengikuti apa yang saya pikirkan, apa ide-ide yang saya dapatkan, seperti itu. Kemampuan melobi, misalkan seperti itu. Nah, misalkan Eti, saya mah misalkan kelebihan saya adalah saya mempunyai jejaring, misalnya. Saya mempunyai banyak teman yang bisa saya gunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalkan itu. Nah, itu adalah sesuatu pemetaan yang harus teman-teman ketahui dari diri masing-masing. Seperti itu. Juga kekurangannya, misalkan Torik Mas saya tidak percaya diri tampil di depan. Saya selalu gemetar ketika misalkan disuruh sambutan ke depan. Seperti itu. Nah, misalkan Siti mah, misalkan saya, kelemahan saya, misalkan saya kurang memahami perkembangan IT. Nah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman ingin bagus dalam organisasi, yang harus dilakukan adalah pemetaan diri. Misalkan. Nah, misalkan Luciana, misalkan. Saya itu misalkan kekurangannya adalah saya tidak disiplin. Disiplin bangun, disiplin tidur, disiplin bekerja, misalkan. Itu adalah kelemahan saya. Nah, jadi yang harus kalian teman-teman pahami adalah setiap orang mempunyai waktu yang sama. Setiap orang mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam, namun penggunaannya yang berbeda-beda. Seperti itu. Misalkan Luciana mah tidurnya hanya 4 jam sehari, sisanya digunakan untuk belajar. Seperti itu. Nah, Bapak ingat apa yang dikatakan Einstein, seperti itu, dalam kutipannya, bahwa ketika seseorang sudah tidak mau belajar, maka dia berhenti berkembang. Seperti itu. Jadi kalau seseorang sudah tidak mau mencoba hal yang baru, tidak mau keluar dari zona nyaman, seperti itu, maka dia sama juga dengan berhenti berkembang. Seperti itu. Makanya ketika teman-teman mau mencapai titik maksimal
yang dimiliki oleh diri seperti itu, maka teman-teman harus berani belajar, berani mencoba hal yang baru seperti itu. Nah, jadi ketika teman-teman berhenti belajar, kata Einstein, maka teman-teman berhenti tumbuh. Dan ketika teman-teman berhenti tumbuh, maka teman-teman berhenti berkembang. Gitu. Maka harus bergerak, maju, dan dimulai dari sekarang, dan dimulai dari hal yang terkecil. Seperti itu. Nah, eksistensi diri seseorang dipengaruhi oleh kontribusinya. Kontribusinya, ide-idenya, tingkah lakunya yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu. Nah, jadi, jangan sampai eksistensi guru tergantikan oleh yang namanya robot. Bisa nggak posisi guru digantikan oleh robot dengan perkembangan artificial intelligence-nya? Ada yang berpendapat, kemungkinan nggak? Mungkin nggak posisi guru digantikan oleh robot? Nah, dari PJ-nya dulu, Tori. Gimana pendapatnya? Tidak bisa, Pak. Nah, alasannya kenapa tidak bisa? Karena kalau dalam diri manusia itu punya kelebihan masing-masing gitu. Kalau robotnya sudah ditentukan gitu, Pak, kelebihannya tidak bisa dipungkiri. Kalau manusia mah gitu, Pak. Mungkin Ada mungkin. Silti. Nah, bagaimana pendapatnya? Mungkin nggak sosok guru digantikan oleh perkembangan robot yang pesat saat ini? Diketahui oleh guru Kalau menurut dalam rangka memang manajemen nggak bisa pendidikan, Pak, karena memang sekolah adalah anak itu kan standar langsung nasional pendidikan, lebih cepat SMP. sama manusia Di gitu mana Pak. standar nasional Kalau pendidikan misalnya itu sama robot tuh terdiri dari kesannya, berbagai aspek komponen seperti pendidikan aneh yang juga harus gitu Pak. terstandar. Dan juga Mulai dari kalau kurikulum, sama robot itu kan ya, nggak seperti standar manusia kurikulum gitu, untuk SD pada itu seperti apa selayaknya sih? gitu Pak. Jiwanya itu kan Kemudian, kurang menjiwai gitu. Jadi kalau tenaga guru kan lebih pendidik dan tenaga pendidikan. Kalau jadi istilahnya guru tuh itu lebih harus dari mendorong mana ya? siswa untuk belajar Guru SD gitu. itu harus lulusan apa? Minimal. Luciana, ya Luciana nih sini. Luciana, kayak lagi di kantor Luciana. Pengadaannya. Ada itu. Begitu juga peserta didik. Pengadaan peserta didik itu apakah Halo Luciana, bisa dengar suara Bapak? ya Pak, sudah Pak. Ya, sekolah SD Nah, silakan pendapatnya bagaimana? Kalau menurut saya Pak, robot itu nggak bakal seorang guru ataupun pekerjaan-pekerjaan lain ada kita bicara bahasa banyak yang bisa digantikan, ada yang enggak. Kalau menurut saya untuk guru itu tidak bisa Pak, karena kan harus ada yang dipelajari secara menyeluruh dulu. Kan jika robot mungkin bisa secara menyeluruh, tapi tidak juga melaksanakan kayak sifatnya itu kayak sama gitu. Kan setiap anak sifatnya beda-beda. Jadi seorang guru juga ke setiap anaknya harus berbeda-beda. Menurut saya gitu, Pak. Satu orang lagi ya. Nah, Ainaya. Ainaya, bagaimana pendapatnya Ainaya? Agri, Auranisa. Menurut saya tidak bisa digantikan dengan robot, Pak, karena guru juga harus membantu proses pembelajaran gitu, Pak. Sedangkan robot itu cuma apa ya? Jadi robot tuh kepanasan kayak cuma sebagai ngapain zoom terus. Robot juga bisa membantu proses pembelajaran, tapi nggak semua, Pak. Tidak bisa memperankan sebagai guru gitu, Pak. Terima kasih teman-teman pendapatnya. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh teman-teman bahwa untuk transfer informasi kayaknya robot bisa. Misalkan Thorik mau mempelajari tentang coding misalkan. Banyak di YouTube juga. Teknik-teknik coding.
Misalkan Silti ingin belajar menjahit, misalkan banyak. Jadi kalau kita misalkan clue teknik menjahit, kayaknya lebih dari 100 video yang menyediakan teknik menjahit. Misalkan Ainaya ingin ilmu tentang make up, misalkan. Pasti banyak. Gitu. Jadi kalau untuk intinya transfer ilmu, kayaknya kalau di YouTube bisa. Dan robot bisa melakukan seperti itu. Nah, namun lanjutnya ke sini nih. Ada nilai norma etika karakter. Nah, selain daripada proses transfer knowledge, adalah pembentukan nilai norma etika karakter yang harus dibentuk oleh guru kepada peserta didik. Nah, itu rasa nyaman, seperti itu, rasa bahagia, rasa kecewa, sedih, seperti itu, yang harus dipahami itu dalam pemenuhan proses pembelajaran, seperti itu. Nah, itu memang yang tidak bisa tergantikan, seperti itu, rasa nyaman, rasa bahagia, kecewa. Nah, mungkin itu yang tetap harus diajarkan. Jadi ada yang disebut dengan hidden curriculum. Ada pemenuhan yang harus diberikan oleh guru dalam pembentukan karakter. Misalkan untuk pertemuan hari ini karakternya ada religi, misalkan. Pembentukan dasar logika berpikir, misalkan bagaimana menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah, betul sekali. Tapi tetap si eksistensi guru tetap harus ada. Yang mentah-mentah tidak akan tergantikan seperti itu. Tetap si eksistensi guru itu harus ada. Ketika ada dan tiadanya harus jelas. Kadang-kadang manusia ada tim hore aja. Jadi ada tapi dia nggak jelas gitu kontribusinya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada dan berkontribusi, bukan masuk ke tim hore seperti itu. Nah, capaian pembelajaran selanjutnya adalah mampu menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, seperti itu. Nah, berbagai nilai, norma, etika akademik yang dimiliki setiap manusia, seperti itu, karena manusia adalah makhluk yang diberikan oleh Tuhan kemampuan berpikir, maka mampu menimbang, seperti itu, berbagai keadaan-keadaan yang terjadi dan mampu menyeleksi mana yang menjadi kerugenan. Kerugenan yang harus dilakukan. Misalkan Torik berpikir apa-apa lebih baik jalan-jalan pagi ini atau lebih baik kuliah. Nah, berarti nilai logika itu akan berjalan kan? Seperti itu. Kalau saya tidak kuliah, berarti saya mengecewakan amanah orang tua. Seperti itu. Dan masa depan saya mau kayak gimana kalau tidak mempunyai bekal ilmu. Maka saya lebih baik mengikuti perkuliahan. Ya walaupun misalkan sedikit jenuh, capek, tapi kan teman-teman memikir, gitu, memilih, seperti menilai, menimbang apa yang harus dilakukan. Begitu juga dalam organisasi. Teman-teman akan banyak sekali pilihan mana yang harus diprioritaskan, mana yang menjadi amanah teman-teman, mana yang menjadi job desk teman-teman, mana yang harus didulukan, mana yang harus dibelakangkan, seperti itu. Nah, selanjutnya tentang capaian penguasaan pengetahuannya adalah menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi. Nah, teman-teman juga tidak asing dengan istilah organisasi. Organisasi itu organ, bagian. Jadi kalau tubuh, teman-teman dalam satu komunitas, misalkan komunitas kelas D, kelas A asli nama ini teh ya, kalau tidak salah, kelas A ini teh ya aslinya mah, cuma disimpan di kelas D ya, betul, Tarik? Kelas A aslinya 6A. Tarik mah kelas D, Pak. Aslinya kelas D. Kelas D, ya udah gini aja tuh angkatan 2019 ya semuanya ya, ini teh. Ya benar Pak, benar. Nah, misalkan teman-teman dalam komunitas angkatan 2019. Nah, organ-organnya itu ada teman-teman ini, Tori, Siti, Silti, Ainaya,
Lalu siapa lagi? Luciana, Mira, Nursipa, Rahma, Sinta, Aji, terus Nur Anisyah. Nah, ini adalah organ-organ atau bagian-bagian dari komunitas angkatan 2019. Yang mempunyai tujuan yang sama. Apa tujuannya? Yaitu kuliah di PGSD Ketukas dan lulus tepat waktu selama 4 tahun. Amin. Kan gitu ya. Atau tarik mau 5 tahun. Boleh. Kan bagian-bagian itu semuanya saling membantu kan, saling membantu, Tarik saling membantu, saling mengingatkan, ayo kuliah, jangan sampai misalkan absensi kurang dari sekian persen supaya nilainya tidak T, ayo UTS, ayo UAS. Jadi teman-teman harus berkomunitas terhadap orang-orang yang mengajak terhadap kebaikan. Nah, harus berteman dengan orang-orang yang rajin, harus berteman dengan orang-orang yang pintar, harus berteman dengan orang-orang yang mengingatkan kita kalau kita malas, seperti itu. Nah, itu tujuan organisasi. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, jangan sampai Silti berteman dengan mahasiswa yang malas. Ah, udah jangan kuliah, jalan-jalan aja ke BEC, ke BIP. Misalkan mentang-mentang FKIP dekat ke tempat belanja, misalkan Ainaya ke Pasar Baru, ini mah kuliah, yang lain mah jalan-jalan ke Pasar Baru. Nah, itu jangan. Jangan berorganisasi dengan orang seperti itu. Harus jelas, visi, misi harus jelas, tujuannya harus jelas, capaiannya harus jelas. Seperti itu. Kemudian tata kelola. Nah, teman-teman harus mengetahui tata kelola, manajemen risiko, tata kelola berbagai data yang ada. Nah, ini disebut dengan perencanaan berbasis data. Jadi, misalkan Ainaya, misalkan, diamanahi jadi kepala sekolah, amin. Disuruh membuat kebijakan pembelajaran di tahun pelajaran ini, misalkan. Nah, ini kan harus jelas apa yang dibutuhkan oleh siswa, apa yang dibutuhkan oleh orang tua, apa yang dibutuhkan oleh guru dalam tahun pembelajaran ini. Jadi kebijakannya, dalam tata kelolanya, dalam manajemen resikonya, itu harus jelas. Data itu diambil dari akar rumput. Nah, berdasarkan apa yang diinginkan siswa, orang tua, guru. Seperti itu. Oh, ternyata dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sekarang itu ada pembutuhan pembelajaran digital. Digitalisasi. Nah, maka Kepala Sekolah Ainaya membuat kebijakan adalah membeli akun Zoom berbayar. Menyediakan Infocus, menyediakan proyektor Smart TV misalkan, menyediakan laptop untuk proses pembelajaran. Nah, itu. Jadi harus jelas apa yang menjadi data dalam proses perencanaan pembelajaran. Jadi tidak boleh mengawang-awang. Jadi kalau Ainaya jadi kepala sekolah, kebijakannya jangan mengawang-awang. Jangan mentang-mentang ramenya. Atau misalkan berdasarkan pola. Nah, enggak. Harus berdasarkan pemenuhan dari pendataan yang dilakukan oleh siswa, orang tua, guru, dan komite pembelajaran lainnya. Seperti itu. Oke, misalkan siapa lagi nih? Misalkan Mirna jadi kepala sekolah, misalkan. Membuat kebijakan, ternyata orang tua menginginkan untuk tahun pelajaran ini adalah misalkan peningkatan terhadap kesenian. Gitu. Misalkan kesenian nanti misalkan menginginkan siswa itu memahami penggunaan alat-alat degung. Misalkan. Nah, berarti Mirna harus menyiapkan sarana prasarana degung. Apa aja degung teh? Gong, saron, bonang, apa aja? Alat-alat degung teh. Kacapi, suling, nah itu. Fasilitas sudah ada nih, tapi nggak ada yang mengajarkan. Nah, berarti kepala sekolah Mirna harus menyiapkan pelatih. Nah, berarti di samping harus meningkatkan fasilitas, juga harus meningkatkan sumber daya manusianya. Datangkan aja pelatih dari luar tentang penggunaan kesenian tadi degung.
Gitu. Nah, jadi semua perencanaan yang dilakukan harus berbasis data yang valid. Seperti itu. Nah, ketika kebijakan sudah dibentuk dalam suatu organisasi, harus dianalisis juga manajemen resikonya. Nah, hati-hati. Setiap kebijakan yang kita lakukan, setiap langkah yang kita lakukan, setiap rencana yang kita buat, harus dianalisis manajemen resikonya. Misalkan, Ainaya, sama orang tuanya teh, udah anak saya atas nama Ainaya Agri Auranisa akan dikuliahkan S1 di PGSD FKIP Unpas. Itu kebijakan orang tuanya. Resikonya apa? Resikonya satu, orang tua semangat, pembiayaan siap. Ainayanya males. Ainanya nggak benar kuliahnya. Banyak. Itu wali-wali yang bapak yang diamali ke bapak, orang tuanya semangat, pembiayaan siap, ternyata anaknya males. Sampai tidak bisa lanjut. Seperti itu. Itu manajemen resiko yang dilakukan seperti itu. Nah, jadi di samping dari berbagai aspek itu ada beberapa. Ada orang tuanya, misalkan semangat, anaknya semangat, biayanya nggak ada. Gitu. Baru misalkan 1 tahun lagi mau lulus, Pak udah habis biayanya, saya nggak bisa, semangat nggak ada lagi seperti itu. Misalkan seperti itu. Ada lagi, misalkan siswanya semangat, orang tuanya semangat, misalkan ekonominya semangat, ternyata siswanya bisa keburu nikah, lupa kuliah, ada ketemu ke situ. Nah itu manajemen resiko seperti itu. Nah misalkan Torik, misalkan jadi kepala sekolah, kebijakan udah bagus, SDM, pelatihan terhadap guru bagus, siswa bagus. Ternyata misalkan diisukan bahwa Torik misalkan menggelapkan dana BOS. Waduh. Jadi ada orang yang tidak suka terhadap Torik, ketika jadi kepala sekolah membuat isu, kepala sekolah Torik menggelapkan dana BOS kinerja misalkan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam organisasi teman-teman harus dianalisis tata kelolanya gimana, apakah sudah betul nggak penggunaan keuangan, penggunaan waktu, penggunaan sumber daya manusianya, seperti itu. Manajemen risikonya sudah terbentuk tidak? Nah, makanya di dalam organisasi, tidak boleh bekerja sendirian. Nah, makanya Torik ketika jadi kepala sekolah nanti harus ada misalkan bantuan dari dinas, bantuan dari pengawas, bantuan dari teman sejawat kepala sekolah, bantuan dari orang tua atau komite orang tua, bantuan dari siswa, dan bantuan yang lain. Jadi ketika nanti Torik misalkan diisukan, misalkan ada pemberitaan seperti itu, bahwa Torik terindikasi menggelapkan dana sekolah, ada bantuan dari berbagai aspek bahwa Torik itu tidak terbukti menggelapkan dana bantuan operasional siswa. Nah, gitu. Nah, itu namanya manajemen risiko. Seperti itu, bahwa setiap orang itu tetap harus memetakan risiko apa saja yang sudah yang akan terjadi ketika mengambil sebuah kebijakan. Nah, kemudian manajemen strategi. Oke. Setiap organisasi mempunyai permasalahannya masing-masing. Apakah permasalahan pemenuhan dasar, misalkan keuangan, apakah permasalahan sarana prasarana, apakah misalkan permasalahan sumber daya manusianya, apakah misalkan permasalahan sosial, budaya, atau yang lainnya. Nah, maka harus terpetakan juga manajemen strateginya, pemenuhannya bagaimana. Seperti itu. Nah, ketika misalkan Nur Hamidah, misalkan, jadi guru, kenapa nih siswa itu tidak aktif, misalkan. Kenapa tidak aktif? Oh, ternyata siswa Nur Hamidah tidak merasa senang, tidak merasa bahagia ketika melakukan pembelajaran. Misalkan karena berangkat misalkan kebanjiran,
Berangkat ke sekolah banjir, jadi sepatu teh barase. Kalau misalkan perjalanan 1 jam dari rumah, nah, biasanya ketika orang itu tidak bahagia, kreativitas, kritis, komunikasi, pemahaman itu tidak akan berkembang. Contohnya apa? Contohnya kayak gini, misalkan Nur Hamidah. Misalkan ku bapak dikasih 1 juta bagi mahasiswa yang mau bertanya, wah pasti semuanya bertanya ini. Anda tangannya jadi bertanya. Tiba-tiba kreativitas itu meningkat. Pemahaman itu meningkat ketika hati dan pikiran kita bahagia. Nah, gitu. Tapi misalkan kalau Bapak kasih tahu Nur Hamidah, besok ujian ya, wah langsung itu. Langsung bad mood. Langsung lemas, nggak mau komunikasi juga. Ada yang mau bertanya besok ujian, nah, pasti gitu. Nah kayak gitu, yang dialami oleh siswa itu kayak gitu. Nah, itu manajemen organisasi. Bagaimana guru mampu membuat pembelajaran yang nyaman. Jadi siswa itu adalah siswa yang selalu menanyakan ke gurunya kalau gurunya nggak datang. Seperti itu. Bukan siswa yang merasa senang ketika gurunya nggak datang. Jadilah guru yang didambakan oleh siswanya. Seperti itu. Jadilah guru yang disenangi oleh siswanya. Ketika ada dan tiada, seperti itu, guru itu didambakan oleh siswanya. Dan janganlah jadi guru yang senang ketika nggak datang. Nah, itu manajemen strategi. Nah, pembelajaran yang nyaman, yang menyenangkan, seperti itu. Makanya ada yang disebut dengan asesmen diagnostik. Seperti itu. Bahwa sebelum pembelajaran itu, atau misalkan sebelum melakukan berorganisasi, harus ada penilaian awal yang dilakukan oleh kelompok orang yang ahli di bidangnya, terhadap potensi yang dimiliki setiap orang. Seperti itu. Nah, misalkan Torik mau punya istri, misalkan. Itu harus dicek dulu, Torik. Jangan asal-asalan. Nah, Torik ingin partner seperti bagaimana? Harus ada fit and proper test. Harus ada asesmen diagnostik. Seperti itu. Misalkan Torik ingin yang pintar, seperti itu. Misalkan yang cantik, yang kemampuan komunikasinya baik, yang bisa memahami, nah gitu. Harus ada fit dan proper test. Nah, sebelum mencari itu, Torik harus gitu dulu. Harus gitu dulu. Jangan sampai kita menyeleksi orang lain, kitanya juga diseleksiin gitu. Ya, jadi gitu. Organisasi yang baik itu kayak gitu, melakukan fit and proper test. Seperti itu. Melakukan penyelesaian awal terhadap visi, misi, pemikiran, seperti itu. Potensi yang dimiliki oleh organisasi, setiap anggota dalam organisasi biasanya suka ada fit and proper test, seperti itu. Nah, misalkan ingin masuk ke organisasi BEM, kan minimal dia harus aktif, misalkan di HIMA 1 periode, misalkan. Nah, berarti ada administrasi yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin masuk suatu komunitas, seperti itu. Nah, misalkan teman-teman ingin menjadi guru, misalkan di sekolah dasar, kan ada tuh biasanya persyaratan, misalkan Sinta ingin jadi guru di SD Salman Al-Farisi. Nah, Salman menginginkan 1 ijazah S1 PGSD. Kedua, misalkan lulus, misalkan TPA. Yang ketiga, lulus wawancara, misalkan. Keempat, lulus, misalkan kemampuan dasar, mampu menguasai bahasa Inggris, IT, komputer, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, itu berarti kan ada fit and proper test ketika teman-teman ingin masuk ke dalam suatu komunitas, ke dalam suatu organisasi, misalkan pembelajaran di sekolah dasar, seperti itu. Nah, jadi nggak semena-semena orang-orang bisa masuk terhadap suatu komunitas atau instansi
yang memang menjadi tujuan kita. Makanya persiapkan dari sekarang kemampuan kognitifnya, afektifnya, psikomotornya, kemampuan administrasinya, ijazah, TOEFL, dan lain-lainnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman nanti ingin masuk ke sekolah yang didam-idamkan, nah teman-teman juga kan ingin menjadi pegawai yang nyaman secara materi dan materi seperti itu, jelas kan karirnya. Makanya persiapan juga dari sekarang seperti itu. Kemudian pengendalian internal dan lingkungan bisnis. Nah, pengendalian internal. Nah, ketika teman-teman memahami diri sendiri, nah, kemudian juga memahami keadaan organisasi yang dituju, nah, seperti itu, maka harus ada pengendalian internal. Pengendalian internal biasanya dilakukan sebagai bentuk evaluasi. Nah, teman-teman nanti dievaluasi seperti itu. Nah, misalkan Bapak juga masuk ke Unpas itu magang dulu 2 tahun. Nggak langsung diterima. Administrasi oke. Wawancara oke. Misalkan simulasi mengajar oke. Nah, nanti dipantau. Seperti itu. Dipantau selama 2 tahun. Betul nggak Rahma itu menjadi guru yang baik? Waduh. Ada surat kontrak nanti. Nanti Rahma misalkan menjadi guru di SD Taruna Bakti, ada masa pemantauan 2 tahun. Misalkan. Selama 2 tahun, nanti minta testimoni dari siswa, orang tua, bagaimana kinerja Rahma. Waduh. Kalau oke, diangkat jadi pegawai tetap. Kalau tidak oke, ya mohon maaf, Rahma, silakan mengundurkan diri. Gitu. Jadi kalau organisasi bagus seperti itu, jadi nggak sembarang menerima orang seperti itu. Nanti ada pemantauan seperti itu. Nah, makanya teman-teman, nah nanti dipantau magang biasanya berapa bulan, berapa tahun, seperti itu, sebagai bentuk konsisten nggak Rahma mengajar dengan baik, seperti itu. Seperti itu. Atau misalkan Nur Anisha, misalkan, oh ternyata Nur Anisha disukai oleh anak, disukai oleh gurunya, teman sejawat, disukai oleh orang tuanya, lanjutkan kontrak Nur Anisha. Nah, gitu. Biasanya suka ada evaluasi. Biasanya kalau sekolah-sekolah yang bagus, keaktifan guru itu menjadi sebuah penilaian. Itu nggak berkontribusi, ada nggak semangat kreatif, kritis, mandiri, gitu, religi, tujuan global, mampu menerima perbedaan yang ada, seperti itu. Nah, kemudian seperti itu adalah pembelajaran keterampilan umum. Nah, penerapan pemikiran logis. Nah, Bapak jelaskan kembali bahwa manusia itu mempunyai kelebihan adalah mampu memilih dan memilah mana yang bisa menjadikan orang itu menjadi lebih baik. Seperti itu. Kemampuan logis, misalkan. Nah, karena makhluk yang diberikan kemampuan untuk berpikir secara dinamis itu manusia. Seperti itu. Nggak ada domba yang membuat aplikasi Zoom. Nggak ada. Oke, gitu. Sound the ship. Sekarang kita belajar lewat Zoom. Nggak ada. Misalkan sekarang konferensi burung elang via Google Meet, e-learning, nggak ada. Manusia yang hanya membuat Zoom, Google Meet, e-learning sebagai pemenuhan dari berbagai masalah. Karena pada dasarnya manusia mah gitu. Dia selalu berpikir bagaimana setiap ide, kreativitas yang mereka pikirkan adalah bisa mempermudah, bisa menjadi penyelesaian masalah. Seperti itu. Kebayang kalau misalkan sekarang nggak ada Zoom, nggak ada internet. Oke. Nur Hamidah, orang mana Nur Hamidah? Diajarkan orang Sumedang. Oh, orang Sumedang. Oke, yang kuliah daerah Sumedang. Jadwal kuliahnya malam Jumat. Iya. Misalkan Ainaya, orang mana Ainaya? Nah, Ainaya mah nggak punya rumah kayaknya. Ainaya orang mana?
Caranya tentang Orang Sukabumi, Pak. Nah, Sukabumi, misalkan kuliahnya hari Senin, di alun-alun Sukabumi. Terus komunikasinya lewat apa? Lewat seeng. Lewat surat. Kirim surat, nyampainya 2 hari ke Sukabumi, 3 hari. Jadi perkuliahan bulan depan, kirim surat sekarang, kebayang. Nah, itu salah satu kelebihan ketika seseorang menerapkan kemampuan berpikir logis. Seperti itu. Jadi teman-teman, Bapak di rumah, di Bandung, di daerah Lembang, Nur Hamidah di Sumedang ya, Ainaya di Sukabumi, Torik, di mana Torik? Di Perancis. Di Lembang, Pak. Oh, di LE Lembang. Atau dekat yang Bapak di Lembang. Bapak di mana, Pak? Bapak mah di dekat ya Lembang Pakcu, Parongpong. Oh, Parongpong. Ya. Tapi Cibodas Maribaya, Pak. Oh iya, penunggu Maribaya nya iya. Maunya. Nah, gitu kan enak. Torik di Maribaya, Hamidah di Sumedang, Ainaya di Sukabumi, dan teman-teman yang lain, kita berkumpul di Zoom ini. Modalnya ya laptop, kuota, listrik, waktu. Teman-teman sambil makan kayaknya. Tutup ini sambil makan. Jadi nggak perlu misalkan Lembang, jadwal kuliah hari Selasa, misalkan di Lembang Pakju, Sumedang, alun-alun sambil makan tahu, Sukabumi hari Rabu ya, perkuliahannya. Jangan lupa Sukabumi apa ya, makanan ininya? Sukabumi Mochi, Pak. mochi ya, mochi. Kebayang kalau kita ngumpul kayak gitu ya, belum ngirim surat lewat pos. Nah, enak sekarang. Nah, itu salah satu kelebihan kenapa setiap orang menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, yang dikemas dalam kajian ilmiah. Jadi, tahapan ilmiah dalam proses berpikir manusia terdiri dari 3 tahap, rasional, empiris, sistematis. Harus masuk akal, berdasarkan pengalaman, dan harus sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Nah, itu kelebihan manusia. Seperti itu. Kemudian, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena manusia adalah mempunyai transfer pengetahuan, seperti itu, perasaan, pengalaman, seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh guru kepada siswa adalah transfer knowledge, seperti itu, transfer soft skill, transfer pengalaman, dan yang lain-lainnya, perasaan. Nah, ketika siswa memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh gurunya, berarti transfer itu berhasil. Seperti itu. Misalkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal teman kita di mata kuliah manajemen organisasi kelas D, misalkan namanya sekian, namanya ini, rumahnya ini, ternyata Torik ketawa. Nah, berarti kan ada transfer informasi yang nggak sampai gitu. Berita duka, tapi kenapa siswa ketawa? Nah, berarti ada yang salah dalam proses transfer ininya. Nah, misalkan alhamdulillah hari ini ada ulang tahun Nur Hamidah di usia ke-17 tahun. Misalkan. Ternyata misalkan Ainaya nangis. Nah, ini aneh juga nih. Kenapa berita bahagia, tapi teman-teman nangis? Apakah misalkan kue ulang tahunnya minjam ke teman-temannya atau gimana? Nah, berarti gitu. Jadi kalau berita bahagia, nah berarti siswa yang lainnya itu harus merasakan apa yang dirasakan. Seperti itu. Kalau berita sedih, berarti harus sama juga seperti itu. Nah, berarti kalau sudah berhasil, misalkan komedian menerangkan gitu, dan orang lain ketawa, berarti berhasil. Apa yang diceritakan, apa yang dipikirkan sampai kepada orang lain, dan orang lain membayangkan. Seperti itu. Itu juga dengan siswa. Seperti itu. Ketika siswa bisa memahami apa yang dipikirkan, walaupun siswa itu belum, misalkan
Eti Kisni Putri jalan-jalan ke mana? Ke Jogja misalkan. Di Jogja itu misalkan ada ini. Nah, kebayang dah siswa teh. Oh, ternyata Jogja itu menarik. Jogja itu tempat yang menyenangkan, yang aman, nyaman. Terik mataharinya sangat hangat. Wah, gitu. Merasakan siswa itu. Oh, ternyata di pantai di Parangtritis itu terik mataharinya hangat, udaranya dingin. Kebayang, walaupun siswa belum merasakan, belum berangkat ke Jogja. Makanannya enak-enak sampai siswa teh ngetes. Nah, itu transfer informasi. Nah, memang itu yang harus dilakukan oleh guru. Seperti itu, mentransfer pengetahuan, pengalaman, karakter, etika, nilai, walaupun siswa belum mengalaminya. Seperti itu. Nah, teman juga kan dulu sering didongengkan ya oleh gurunya, misalkan ibu teh berangkat ke kota kemana, walaupun belum pernah mengikuti, mencoba ke kota itu, tapi teman-teman bisa merasakan. Kemudian adalah sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, keahlian kita sudah jelas, seperti itu. Nah, keahlian kita itu ada investasi di dunia dan di akhirat. Apa itu guru? Di dunianya kita mendapatkan gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu. Yang jadi PNS ya silakan. Dapat nanti tunjangan lagi dari PPG, misalkan dapat sertifikasi. Kalau misalkan jadi kepala sekolah ada tunjangan kepala sekolah. Seperti itu. Lalu kita juga investasi akhirat. Seperti itu. Kita juga mentransfer pengetahuan kepada orang lain dan siswa-siswinya gitu. Terhadap ilmu yang diberikan oleh gurunya ada kebermanfaatan. Ada kebermanfaatan. Ada yang digunakan, ada yang disampaikan kembali, seperti itu. Nah, itu menjadi coupling nilai ibadah untuk setiap guru ketika menasih pengetahuan yang baik dan benar, seperti itu. Jadi kalau ditanya misalkan, kenapa Anda sukses? Karena guru saya misalkan Dek Sinta Astuti dulu mengajarkan kepada saya untuk tetap menghadapi setiap masalah. Waduh. Jadi ingat gitu. Bahwa guru SD saya dulu mengatakan apapun masalah hadapi. Nah, itu perkataan yang terngiang-ngiang oleh saya ketika saya menjadi orang sukses. Nah, itu kan luar biasa. Jadi gitu. Jadi di balik orang sukses itu ada guru. Ada guru, ada orang yang mengarahkan, yang membimbing orang itu menjadi orang yang sukses. Itu siapa ya? Guru. Seperti itu. Nah, kemudian melakukan evaluasi. Evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Ya tadi, Fastabiqul Khairat. Organisasi yang baik itu organisasi yang saling mengingatkan, saling mengevaluasi. Guru yang baik itu guru yang selalu mengingatkan teman sejawatnya. Ada yang disebutkan penilaian terbimbing teman sejawat. Seperti itu. Misalkan, Nursipa, tolong perangkatnya dilengkapi. Waduh, dari kepala sekolah itu. Perangkatnya kurang lengkap. Dari bahan ajar, RPP, media, misalkan LKS. Ibu Nursipa belum membuat LKS. Mohon untuk Bu Nursipa melengkapi LKS-nya supaya siswa memahami dan merasa nyaman ketika pembelajaran dengan Bu Nursipa. Itu penilaian dari kepala sekolah. Nah, itu organisasi yang baik. Ibu Ainaya, Agitri, mohon datang tepat waktu. Karena menurut laporan dari siswa, Ibu Ainaya kalau datang ke kelas suka telat. Nah, gitu. Jadi ada laporan dari siswa bahwa gurunya suka telat. Mohon untuk datang tepat waktu. Seperti itu. Misalkan Bapak Aji sudah bagus. Nah, misalkan disukai oleh siswa, orang tua, teman sejawat, seperti itu. Silakan untuk dilanjutkan. Nah, itu evaluasi. Ada 8 standar nasional pendidikan. Standar isi, proses, standar sarana prasarana, pembiayaan,
luaran dari sekolah itu. Nah, itu menjadi ada 8 standar yang harus dipenuhi ketika suatu instansi ingin bergerak dengan lebih baik. Seperti itu. Nah, kemudian, hasil dari pembelajaran mata kuliah ini, itu adalah misalkan memahami tentang bidang-bidang perilaku dan budaya organisasi. Kemudian memahami dan mengelola perilaku individu. Nah, itu juga selain teman-teman memahami perilaku diri pribadi, juga harus memahami perilaku individu yang lain dan organisasi. Misalkan Atori, orangnya disiplin, komunikasinya baik. Nur Hamidah, tulisannya bagus. Yang tidak disukai adalah Nur Hamidah tidak suka dihianati. Sukanya disayangi, diperhatikan. Itu kan. Kalau bagus itu kayak gitu kan. Misalkan Eti, ya, orangnya misalkan susah tidur. Begadang terus, kan gitu kan. Jadi kita memahami perilaku organisasi, terutama diri pribadi dan juga orang lain, seperti itu. Jadi semuanya terikat dalam suatu aturan, dan aturan itu ada yang tertulis dan tidak ada tertulis. Dalam apabila manusia berkelompok, di mana ada manusia berkelompok, di sana ada aturan. Seperti itu. Di mana ada manusia berkelompok, minimal 2 orang atau lebih, di sana pasti ada aturan. Aturan tertulis atau tidak tertulis. Misalkan tadi, kelompok mata kuliah Bapak, misalkan manajemen organisasi. Oke, yang pertama, pertemuan ada 14. Tolong untuk absensi. Lalu jangan lupa kamera di-on-kan. Lalu nanti PJ, Torik membuat 7 kelompok. Silakan dibentuk. Pertemuan selanjutnya sudah ada nama-namanya. Itu kan sudah ada aturan. Tertulis. Seperti itu. Ada yang tidak tertulis. Nah, misalkan Nur Hamidah masuk ke sekolah Islami. Ibu Nur Hamidah pagi-pagi harus senyum, sapa, salam terhadap siswa, terhadap teman sejawat, kepala sekolah, seperti itu. Kan itu tidak tertulis kan? Senyum, sapa, salam kan tidak tertulis. Seperti itu. Nah, itu menjadi kebiasaan. Walaupun berapa kali Bu Nur Hamidah ketemu dengan guru, harap bersalaman. Seperti itu. Pagi, siang, sore, sebelum berangkat, sebelum pulang, harap bersalaman. Seperti itu aturan. Aturan tidak tertulis. Seperti itu. Nah, jadi setiap ada manusia berkumpul, di sana ada suatu aturan. Pasti. Apa itu tertulis atau tidak tertulis. Kemudian, memahami perilaku kelompok. Nah, ini juga kan kelompok. Nah, ada yang kelas A, ada yang kelas D. Nah, teman-teman juga sudah saling mengenal ya. Nah, lain secara daring, secara luring, seperti itu. Memahami proses-proses organisasi dari tahap planning, perencanaan basis data, pengambilan data, menentukan strategi, pelaksanaan, mengevaluasi, lalu melanjutkan dari evaluasi itu. Gitu. Kemudian memahami desain, perubahan, inovasi organisasi. Karena organisasi yang baik itu organisasi yang selalu melakukan perubahan ke arah yang memberikan kebebasan setiap anggotanya untuk memberikan inovasi, ide, berpikir kreatif, kritis, mandiri terhadap kebijakan arah organisasi itu. Jadi kalau kata Pak Habibie mah, organisasi itu diibaratkan seperti pesawat. Mau arah kemana si pesawat itu? Misalkan seperti itu. Misalkan manajemen organisasi ini seperti pesawat, mau dibawa kemana nih pesawat ini? Pilotnya Bapak, penumpangnya Torik, Nur Hamidah, Ainaya, seperti itu. Nanti ada yang pemantauan air traffic control siapa, Prodi. Betul nggak si mata kuliah si pesawat ini berada dalam track yang benar? Atau tiba-tiba jatuh
di perjalanan. Seperti itu. Jadi harus jelas, organisasi itu harus diarah kemana, harus jelas tujuannya. Organisasi sekolah itu juga tercantum dalam visi dan misi. Nah, biasanya trek pesawat sekolah, nah terjelas dalam visi dan misi. Nah, misalkan visi misi, misalkan sekolah SD Sumedang. Saya doang Sumedang tadi teh. Misalkan visi misi SD Lembang, misalkan tarik. Adalah menciptakan siswa yang inklusif, tangguh, kemampuan berteknologi, religi, berprestasi, dan mampu menghadapi perbedaan di abad 21. Nah, itu visinya. Misinya adalah misalkan membentuk spiritual, mental spiritual yang baik, membentuk karakter nasionalisme, misalkan budaya lokal, lalu mencegah perundungan, mengadakan pelatihan kepemimpinan leadership bagi siswanya, misalkan mengembangkan perilaku, kemampuan literasi dan numerasi, lalu mengembangkan kemampuan IT dan menciptakan produk pembelajaran. Nah, bisa misinya itu. Nah, itu menjadi track record yang menjadi lintasan pesawat SD misalkan di Lembang, misalkan. Gitu. Harus jelas si tujuannya. Lalu memahami desain, perubahan, dan inovasi organisasi. Nah, itu gambarannya mungkin teman-teman. Nah, ini ada 3 buku yang teman-teman harus baca. Seperti itu. Yang pertama adalah buku tentang perilaku dan manajemen organisasi. Penerbitnya Erlangga. Kemudian penulisnya John M. Ivancevic, Robert Konopaske, Mikhail T. Matesan. Seperti itu, penerbitnya dari Jakarta. Kemudian yang kedua adalah manajemen organisasi, penerbit Pustaka Setia, Hairul Umum. Kemudian budaya organisasi, Ahmad Sobirin. Penerbitnya adalah STIM YPKN Yogyakarta. Minimal 3 buku ini menjadi referensi yang teman-teman harus baca. Sisanya silakan sebagai referensi tambahan, teman-teman mau cari buku yang lain, jurnal, website, atau misalnya diskusi dengan lain, boleh. Silakan. Silakan teman-teman dicatat dulu buku referensinya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini 3 buku yang terus teman-teman bahan referensi. Sisanya teman-teman bisa tambahkan sebagai bahan referensi ya. Nah, ini pemetaan materinya, nanti Bapak simpan di e-learning ya. 1-7, pertemuan 1-7, nanti Bapak yang mengisi. Nanti Torik buat 7 kelompok ya, Torik ya. Ya, baik, Pak. Nah, nanti pertemuan ke-8 atau 9 kalau dihitung UTS, teman-teman presentasi, diharapkan minggu depan udah ada nama-namanya ya. Ya. Masukin ke grup, supaya nanti tidak bertanya lagi, saya kelompok siapa, saya kelompok mana. Kayak anak ayam kehilangan induknya. Jadi kalau di grupnya udah dimasukkan, teman-teman nggak usah bertanya-tanya lagi. Seperti itu. Nah, ini materinya. Jadi teman-teman bagi saja, siapkan biasa PowerPoint, makalah, lalu presentasi videonya, seperti itu, sampai ke pertemuan ke-14 atau 15, seperti itu. Untuk pertemuan 1 dan 2 sampai 7, Bapak akan mengisi, yaitu tentang pertama, mahasiswa harus mampu memahami perilaku budaya organisasi. Nah, jadi memang kalau kita sudah tidak bisa memahami diri sendiri, misalkan Torik nih, kumisnya udah sama dengan Bapak nih, seperti itu. Apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh Torik, seperti itu. Oh, misalkan Pak Sema memahami, aduh, 5 bahasa PPB, bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Perancis, Inggris, mudah Pak itu misalnya. Gitu. Jadi pertama yang dilakukan adalah apa yang bisa teman-teman berikan atau kontribusi dalam suatu organisasi. Itu yang harus dipahami. Lalu kekurangannya apa? Misalkan seperti itu. Lalu materi pembelajarannya adalah pentingnya mempelajari perilaku organisasi. Membangun kerangka studi perilaku organisasi, proses organisasi, sistem budaya dan sosial. Nah, setiap organisasi juga dipengaruhi oleh sosial budaya politik. Jadi kalau teman-teman misalkan mengajar di Kota Bandung, sama misalkan daerah lain beda-beda itu. Bagaimana sistem sosial, budaya, politik, seperti itu. Nah, kalau bisa teman-teman nanti mengajar, alangkah baiknya berada dalam daerah yang sistem budaya politiknya menguntungkan. Seperti itu. Jadi jangan teman-teman mengajar di suatu sekolah atau misalkan tempat yang sosial budaya politiknya tidak bagus, seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus menghitung nih mana yang lebih menguntungkan, seperti itu. Kemudian, nah bagaimana mempengaruhi budaya dan mempertahankan budaya? Nah seperti itu. Jadi ketika teman-teman masuk ke dalam suatu komunitas, biasanya suka ada aturan yang mengikuti, seperti itu. Ada aturan, misalkan Nur Hamidah, misalkan ngajar di SD Salman Al-Farisi, ternyata di SD Salman Al-Farisi itu misalkan 1, sebelum pembelajaran harus membaca ayat Al-Quran dulu, berarti ada budaya kan, ada kebiasaan, ada aturan yang biasa dilakukan di sekolah tersebut. Ya harus mengikuti, seperti itu. Misalkan setiap bulan harus ada guru inspirator, misalkan Sawala. Misalkan harus ada guru yang tampil yang menginspirasi kepada teman-teman lainnya. Wah, misalkan Desinta Astuti menjadi juara internasional, waduh, menjuarai internasional, non memasak, dan wajib menceritakan pengalamannya ke guru-guru yang lain. Gitu. Biasanya sekolah itu mempunyai programnya masing-masing. Misalkan Ainaya Agiti Auranisa, misalkan mempunyai program, misalkan wakaf suara. Jadi menginspirasi guru-guru lainnya untuk mewakafkan suaranya bagi siswa-siswi yang tuna rungu.
Ya, betul. Tunanetra. Nggak bisa mendengar atau yang tunarungu. Yang tunanetra misalkan. Mewakapan tentang misalkan novel perahu kertas. Dan menginspirasi bagi teman-teman lainnya. Nah, gitu. Itu kan program sekolah. Seperti itu. Misalkan harus ada paper camp. Waduh. Camping bersama. Setiap akhir tahun sekolah itu misalkan harus merenung di hutan. Ada kan yang sekolah kayak gitu. Merenung di hutan Lembang. Semuanya. Jadi merenung, menikmati alam di hutan Lembang yang indah. Nah, biasanya suka ada aturan-aturan seperti itu. Nah, teman-teman harus mengikuti selama aturan itu bermanfaat bagi teman-teman. Alhamdulillah, pas jam 12.00, Bapak tidak akan melebihkan, tidak akan mengurangkan perkuliahan ini. Mudah-mudahan lancar, pesawat manajemen organisasi kelas D ini lancar, sesuai dengan tujuan yang sudah Bapak trackkan di RPS. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sinta, Tarik, Ainaya, Dea, Nur apa ini? Nur Sipa, Nur Hamidah. Oh, ternyata banyak yang namanya Nur. Yang Nurdin ada nggak? Nurdin. Nama pengker Abi, Pak, Nurdin. Oh, Atorik Nurdin. Oh, berarti Nur sini Nurdin. Ya, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bapak mohon izin tadi menyampaikan kata Bu Dahlia, cuman ditukar jadwal asinkronusnya, jadwal kuliahnya tuh. Tapi nanti dikoordinasi sama Bapak katanya. Maksudnya? Jadi ya ditukar ini Bapak jadwal Zoom-nya gitu. Maksudnya yang pindah yang jadwal Bapak atau yang jadwal Bu Dahlia? Maksud Bapak tuh? Nanti Cina bilangnya mah giliran Pak, jadi kalau giliran Bapak sinkronus, yang Bu Dahlia asinkronus, jadi gitu Pak. Ya, tadi gitu Pak. Tadi bilang. Kalau gitu mah tuh berarti bergiliran. Enggak, maksud Bapak mah pilihannya, kan Bapak mah rencana ini mah ya. Seperti itu. Rencananya Bapak mah kalau misalkan bisa sinkronus semuanya, rencana Bapak mah gitu. Seperti itu. Jadi enggak, misalkan kecuali kalau Bapak memang lagi sibuk banget, ya wayah wa amut. Teman-teman harus asinkronus. Tapi kalau misalkan ada yang Bapak usahakan untuk sinkronus. Supaya berbagi praktik baik, bertemu dengan dosen dan teman-teman, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi pilihannya gitu, apakah nanti teman-teman yang bergeser, boleh misalkan teman-teman nanti bergeser dengan yang kelas E, jam 7. Tapi tanya nanti ya Tarik ya, kelas E jam 7, kalau dipindah ke 10.20 mereka ada jadwal nggak ya? Gitu ya. Nanti komunikasi aja ya dengan yang kelas E. Jam 7 kan yang kelas D kan kosong ya. Jam 7 ya. Kosong Pak. Nah, cuma pertanyaannya yang kelas E ketika dipindah ke jam 10 seperti itu atau jam 8.40 kosong atau tidak. Seperti itu, supaya nanti kita nggak berbentrokan dengan yang lain. Oke, sebelum tutup, ada yang mau tanyakan lagi? Cukup, Silti, Sinta, Nur, nah, banyak yang Nur nih, satu aja, Nur aja. Nur Sipa, Nurdin. Cukup? Bapak nanti boleh minta RPS-nya. Iya kan, Bapak udah bicara tadi, mau ditempelkan di e-learning. Baik Bapak, kasih. Nah, tadi kan udah dijelaskan, RPS, mau Bapak perbaiki dulu, maksimalkan dulu dengan dosen yang lain, nanti ditempel di e-learning, nanti bisa di-download nanti. Ya. Cukup? Nggak ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Oke, nanti Tarik ya, data kelompok, kebapakan, nanti Bapak simpan di e-learning ya, supaya nanti nggak bertanya-tanya lagi. Saya anggota kelompok Bapak. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Mudah-mudahan kita dalam sehat, lahir batin, rezeki berkah melimpah untuk beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi, memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.